Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kalau kita melihat situasi nasib Roy Suryo Dr. Tipa CS, sepertinya fix akan dipenjara sahabat. Oleh karena itu Dr. Tipa, kalau kita masih ingat video-videonya, dia pernah bermohon kepada pihak UGM agar tidak terlibat di dalam kasus atau diskursus ijazah ini. Tentu ini menjadi pertanyaan besar, ada apa Dr. Tipa begitu takut kalau UGM terlibat? Kelihatannya dari awal dia sadar bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar asli dia dapat dengan resmi di universitas terkemuka di Indonesia ini. Oleh karena itu dia ketakutan sekali kalau UGM terlibat, dan hal itu pun dijawab oleh salah seorang profesor. Dia adalah dekan di UGM ya. Beliau ini dokter gigi sahabat, dan beliau juga menyaksikan bahwa seluruh dokumen Pak Jokowi itu betul-betul asli. Dan seperti apa pernyataan Dr. Tipa dan bagaimana sang profesor ini menanggapi apa yang menjadi ocehan daripada Roy Panji CS ini, coba kita cek videonya secara bersama-sama. Pada mereka, apa bunyi warning? UGM jangan ikut-ikutan, diamlah, jangan ikut-ikutan. Karena saya tahu bahwa sebenarnya Anda tuh tidak terlibat, tapi oknum yang terlibat, bukan UGM as lembaga. Saya katakan, saya bahkan sebetulnya udah apa ya, ingin sekali ketemu sama Bu Rektor, karena Bu Rektor itu sahabat saya, senior saya, beliau sangat kenal dengan saya. Saya cuma pengen sama, udah dong, UGM mau saya ikut-ikutan. Karena kalaupun ada warning semacam itu sudah disampaikan kemana? Terkait dengan apa yang saya sampaikan, Bapak Dekan Fakultas Apa Jadi Kehutanan memfasilitasi yang saya juga sangat salut, karena beliaunya bisa menghadirkan orang-orang yang menjadi bagian daripada proses histori itu, termasuk dokumen yang sangat luar biasa. Sejak beliaunya mendaftar, membayar SPP, KRS dan seterusnya, sampai dengan ijazah. Ya. Tapi tentu Bapak sekalian bertanya, memang Pak Suryono melihat ijazah aslinya? Ya. Saya tentu akan berbalik pada para jamaah sekalian. Ya. Yang namanya ijazah asli itu ada di institusi atau ada pada diri kita? Tentu ada pada diri kita, bukan pada institusi. Yang ada hanyalah sekedar apa jadi salinan ataupun apa jadi fotokopi. Dan saya telah menyaksikan sendiri dokumennya apa jadi lengkap, begitu juga terkait dengan kesaksian orang-orang yang tentunya apa jadi mengalami peristiwa apa jadi sejarah itu, sehingga yang tadinya saya ilmu yakin naik pada tataran yang lebih tinggi menjadi ainul yakin karena melihat sendiri terkait apa jadi dokumen itu. Kenapa kok ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan? Ya kebetulan walaupun saya dokter gigi, saya juga belajar hukum. Ya. Orang hukum itu bisa didengar kesaksiannya bila ya, melihat sendiri, mendengar sendiri, atau merasakan sendiri. Kalau katanya tidak boleh. Ya. Oleh karena itu, ya paling tidak para jamaah yang bukan dari Fakultas Apa Jadi Kehutanan sekarang yang hadir pasti minimal pada tataran ilmu yakin. Ya. Saya sangat berharap, sebagaimana tadi disebut, wal takum minkum ummatun yaquna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus berani menyuarakan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wala quwata illa billah, amma ba'd. Kalau kita melihat perseteruan ya hoax ataupun berita yang merendahkan tentu martabat institusi Universitas Gadjah Mada, maka tentu saya selaku ya bagian daripada pimpinan yang ada di dalam rumah Universitas Gadjah Mada itu ingin sekali melakukan klarifikasi. Ya. Sebagaimana kita mengetahui di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ma fa'altum nadimin, yang artinya bila kamu didatangi orang-orang yang fasik dengan membawa berita, maka konfirmasilah terlebih dahulu terkait dengan kebenarannya, ya, agar kita tidak menimpakan pada suatu kaum yang mana menjadikan diri kita menyesali atas perbuatan itu karena kita tidak mengetahuinya dengan apa jadi pasti. Oleh karena itu, ya, saya berusaha untuk melakukan tabayun kepada tentu Fakultas Kehutanan terkait dengan itu semua, karena saya melihat bullying terhadap UGM itu bukan hanya masalahnya Fakultas Kehutanan saja, tapi seluruh yang menjadi bagian Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah pada hari Sabtu, ya, Pak Dekan beserta jajaran pimpinan, bahkan dekan senior, dosen senior dan alumni, ya, hadir bersama-sama juga dengan pimpinan universitas untuk menunjukkan kepada kita sekalian, ya, para dekan, ya, untuk melihat secara langsung terkait tentu dengan dokumen yang berhubungan dengan pendidikan daripada Bapak Joko Widodo itu sendiri. Dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan, ya, bahwa memang dari awal sekali lagi mereka sadari betul bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Kenapa kemudian Dr. Tipa sangat kutang kalau UGM terlibat, sahabat, di dalam diskursus ini? Nah, bagaimana mungkin tidak terlibat? Biar bagaimanapun juga UGM ini adalah lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut sehingga tidak bisa lepas. Oleh karena itu wajar kalau misalnya Ibu Rektor UGM sampai 2 kali 3 kali itu mengeluarkan pernyataan tentang keabsahan ijazah Pak Jokowi, dan itu terkonfirmasi dengan profesor-profesor yang ada di UGM, salah satunya yang saya spill videonya tadi itu. Jadi semakin jelas bahwa diskursus ijazah ini akan dimenangkan oleh Pak Jokowi nanti di pengadilan. Kita berharap saja, sekali lagi saya itu selalu menegaskan bahwa kasus ini mestinya dipercepat, jangan dilandai, karena biar bagaimanapun ini menyita perhatian rakyat Indonesia. Banyak hal yang harus kita bahas, misalnya soal bagaimana kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang baik untuk rakyat kita kawal, kita berikan masukan-masukan yang sifatnya konstruktif, ya, tentu tidak dengan bahasa-bahasa makar, ya. Itu jauh lebih penting dalam kerangka perbaikan bangsa kita, dalam kerangka bagaimana rakyat Indonesia ini semakin sejahtera, bagaimana anak-anak Indonesia ini semakin maju, pintar, cerdas, dan memiliki daya saing ke depan, sahabat. Sebenarnya diskursus itu yang harus dikedepankan, bukan berlama-lama atau berleha-leha di kasus ini. Tetapi sekali lagi, domainnya hari ini kan sudah ada di Kejaksaan. Harapan kita P21 cepat, lalu persidangan dan mereka ditahan. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.